Yasin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya seperti biasa kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mau ngopi silakan ngopi ya. Bude ada bude, mau teh, air putih silakan. Ya, kopi, rokokan, monggo. Silakan. Kalau kakinya, pinggulnya udah mulai capek, udah mulai pegel-pegel, mulai semutan, yang mau blonjor ya silakan blonjor, santai aja ya. Yang mau nyender silakan nyender, saya ingatkan bersandarlah dengan sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah bersebelah. Silakan mendetak ngopi ya. Silakan yang mau ngopi. Ya, silakan Pak. Ngopi, silakan ngopi. Kopi rokokan ya, kopi rokok, ngorok, kopi rokok, ngolah pikir rok, pokok, pokoknya kalau belum ngolah pikirnya, bakal merok, bakal sing pokok, jadi orang kepincut, orang bakal sing orang pokok. Menunggu silakan. Ayo bareng-bareng ngopi sama saya. Enggak ngorok ya ngobar. Ngopi bareng-bareng. Silakan. Yang nggak punya rokok sini ada rokok. Nah, itu. Ayo. Yang ngopi ayo. Silakan, santai. Alhamdulillah. Ya, sambil bikin kopi ya. Ini didengerin boleh, nggak didengerin boleh. Yang dengarkan bagus, yang nggak mendengarkan juga bagus. Kalau didengarkan nggak enak, ya kupingnya disimpel pakai keset sambil mainan HP. Kalau kupingnya ya ini gawe apa ya HP. Rasa jelek-jelek. Orang gak jelek-jelek emang udah nggak usah disalah-salahkan. Nggak disalahkan, udah emang sudah tempatnya salah. Ya. Baiklah, kalau mau ditanyakan dulu boleh. Ada? Ini Ini Pak, satu aja Pak. Ya, itu Mas Hasil Pak. Atau tanya tuh, atau mau nanya. Ya. Mau nanya, zikir itu kan dilakukan secara terus menerus. Ya. Yang ingin saya tanyakan, zikir yang paling abdol itu apa Pak Kiai? Kan ada nama zikir subhanallah, alhamdulillah gitu, yang paling abdol. Ya, ada hadis ya. Kita baca hadis. Ya, namanya hadis kan katanya itu ada Rasulullah. Di antara salah satunya Abdul Zikri Fa'lam Anahu La ilaha illallah. So utama-utama yang dikir maka ketahuilah La ilaha illallah. Terus
ada hadis mengatakan di Quran juga ada. Ya, Fa'lam anahu la ilaha illallah. Itu ada di Quran surat Muhammad. Maka ketahuilah bahwa zikir itu la ilaha illallah. Di hadis mengatakan begini, afdalu ma kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma kuntu, seutama-utamanya apa yang aku ucapkan. Afdalu ma kuntu, ana, aku, wa nabiyuna, dan para nabi-nabi min qabli dari sebelumku adalah la ilaha illallah, paling utama. Dan semua zikir maka muaranya pada la ilaha illallah, meniadakan semua ilah. Ilah kecuali Allah. Jadi jangan benturkan Tuhan dengan Allah. Gitu ya. Artinya Allah lah satu-satunya Tuhan. Jadi tidak mungkin ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Allah itu Tuhan yang sifatnya non-dualitas. Tidak mungkin ada duanya. Karena kalau ada duanya namanya sekutu. Sekutu itu musyarakah, perserikatan. Perserikatan itu orang yang disebut musyrik. Makanya utama itu. Oke. Nah, umumnya kita menyebutkan Allah itu dengan segala sesuatu yang selain Allah. Maka semua yang selain Allah ini dualitas. Genap. Ada malam, ada siang. Ada depan, ada belakang. Ada kanan, ada kiri. Ada surga, ada neraka. Dualitas juga. Kalau ada dua itu esa tidak? Kalau Allah itu maha esa, maka Allah itu ganjil bukan Allah? Ganjil. Dari mana teman tahu? Cuman satu-satu. Oh iya, dari mana teman tahu? Itu kenapa? Ya tahu itu artinya satu-satunya esa. Dari mana kita tahu? Allah itu ganjil. Kamu tidak memperhatikan, berarti selama ini beramal tapi tidak memperhatikan amal, ini bukti. Harusnya bisa diamal. Tiap malam Selasa Kliwon sampai ucapkan itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir. Witir itu kan? Sesungguhnya Allah itu ganjil. Yuhibbul witra. Allah itu mencintai yang sampean menyenangi yang genep kan? Genep itu sekutu. Semua selain Allah, alam semesta ini Pak, ini dualitas. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada depan, ada belakang. Semua sekutu. Makanya menjadi sekutu bagi Allah adalah semua hal-hal yang selain Allah. Surga, neraka. Sama, ada surga dan neraka. Sama mencintai surga atau mencintai neraka. Ya. Mencintai surga, membenci neraka. Ketika kita mencintai surga, ada sekutu enggak? Kita sedang mempertahankan surga. Karena kita beramal karena surga. Dan ucapannya ilahi dari karena Allah. Lalu ini karena surga. Dualitas apa non dualitas? Sekutu atau tidak? Makanya la ilaha illallah itu meniadakan seluruh ilah. Yang ada hanya satu-satunya Allah. Termasuk kita menyebutkan pada diri kita. Karena diri kita itu ono lanang, ono wedok. Dan kita kadang-kadang senang karo wedok. Lalu akan sangat mencintai sekutu bukan? Makanya la ilaha illallah itu meniadakan semua. Semuanya ini hakikatnya tidak ada. Yang ada cuma esa.
itu sebutan. Sebutan apa? Nama. Warko atau warko? Nama. Sebutan. Ada kaidah mengatakan al ismu wal musamma wahidun. Nama dan pemilik nama adalah satu. Sebutan dan yang disebut adalah satu. Ya? Namanya warko. Ada nggak pemilik namanya? Anda perlu sama warkonya, ini perlu sama pemilik nama warko. Pemilik nama. Mengaku-ngakukan namanya, tapi nyuekin sama pemilik nama. Halo, kita perlu nggak? Makanya Abdul Dzikri Paklan Anahu La ilaha illallah. Bisa dipahami Pak? Pertanyaannya itu, Iya. ini dikir bukan apa dikir ini dikir lah. Yang paling utama dikir itu jawabannya ini ya. Ada hadisnya, ada hadisnya. Dan Allah tidak mengutus nabi-nabi dan sebelum Muhammad sampai terakhir. Itu melainkan hanya untuk lain-lain. Insya Allah kalau saya bicara ini biasanya di Quran ada. Tapi kan karena saya nggak pintar ya Pak. Jadi nggak bisa nyebut Quran. Tapi minimal gini, kira-kira bunyinya gini. Wama arsalna, nanti tarik dimulai dari wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kalau Quran para apa? Tapi kalau salah begini, kalau bisa nyebut wama arsalna, dan tidak sekali-kali aku mengutus min qablika, dari sebelum engkau yang dimaksud Nabi Muhammad. Jadi aku tidak sekali-kali mengutus dari sebelum engkau Muhammad mir rasulin, dari seorang rasul pun ila kecuali nuhi ilaihi, aku wahyukan kepadanya nabi-nabi itu isinya wahyu annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali ana. Apa ana artinya? Aku. Pak Budini, kalau kamu sudah kenal aku, bahwa aku adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain-lain aku, Pak Budini, maka statusmu saat ini adalah hambaku. Jadi kamu hanya melaksanakan mangamulo, mengabdi ibadah semata-mata untukku. Bukan itu yang lain, karena aku bukan karena yang lain. Makanya Allah memfasilitasi semuanya, difasilitasi oleh Allah. Gitu benar. Kan suruh nyembah kan? Suruh mana? Kita nggak bisa mempersembahkan apapun kepada Tuhan, kepada Allah. Apa yang kita persembahkan sama Allah? Memang punya apa kita? Punyanya cuma dosa. Persembahkan dosa itu. Jika kita mempersembahkan dosa, maka gapuranya Allah terbuka, tidak ada pintunya. Gitu benar. Sudah, ya dosa itu. Jangan takut sama dosa. Kalau ini takut sama dosa, sama Allah kita berani lebih gitu. Bisa dipahami, Pak? Dan umumnya kita hidup galau, khawatir, dan lain sebagainya, itu diakibatkan oleh pikiran kita yang liar, yang tidak terkendali. Nah, media untuk mengendalikan pikiran adalah kesadaran. Kesadaran ini, sadar apa? Sadar hana. Hana cara apa? Data salah pada jalannya, maka data
Karena itu artinya ada, sadar tentang yang ada. Hakikatnya semua ini tidak ada. Yang bersifat wujud hanya, benar enggak? Ini majasi, ini abstrak, adanya itu abstrak. Sekarang saya bilang ada, ntar jam 12 malam, jam 1 belum tentu Pak Imam, Pak Sabdono, Pak Mumin ada. Yang di luar diri, tapi yang ada di dalam diri akan selalu ada. Walaupun tidak kelihatan, dan kita yang merasakan. Makanya ketika engkau berjalan meniti ke dalam diri, kau temukan dia, kau kenali dia, engkau pun akan kenal dia yang Maha Esa tanpa menyebutkannya. Dan jiwa menjadi tenang. Itu makna ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saya orang yang berpikir tidak mau memahami dan menyadari apa yang dipikirkan. Itu masalahnya, karena pikirannya itu ya. Dia benar. Oh, bisa dipahami. Cukup apa perlu disangkal, kalau mau disangkal sangkal apa, kalau mau dibantah-bantah enak atau ini harus ini sampai juga tidak perlu percaya amat sama jangan percaya amat sama saya. Tuh enak kan Mbak? Silakan sama ini cuma input kok. Kan saya ditanya wajibnya jawab. Enggak. Bebas kalau iya Pak, asal lagi. Kalau hanya menyebut nama Allah gimana Pak? Ya. Kalau hanya menyebut nama Allah aja gimana Pak? Sebut aja enggak apa-apa. Iya, Allah aja. Sebut itu ingat enggak? Ya. Ingat. Belum tentu. Ingat. Ya. Apa yang diingat? Nama aja Allah. Namanya kan? Ya. Ingat Allah, ingat yang punya nama enggak? Ya. Ya kompleks sih Allah. Ini banyak. Saya nggak perlu nyebut-nyebut dan saya nggak tahu kalau namanya Sadyono. Saya nggak tahu namanya Sadyono sehingga saya tidak menyebut nama Sadyono. Tapi saya sekarang ketemu nggak dengan Sadyono? Kamu menyaksikan, melihat, ketemu, ada depan. Pak Sadyono pergi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya bisa ingat ya? Bisa. Kalau saya nggak nyebut-nyebut nama, tapi saya ingat. Minimal saya bilang, itu loh Pak, yang kopiannya melek-melek. Kalau cuma kumur dikit, nanti orang lain yang nyebut, oh itu Sadyono Pak. Aku sampai tahu, aku kenal Pak, aku sampai kenal. Adik bukan. Sejo. Iya. Karena Nyebut boleh. ya. Karena pernah dulu Pak. Hah? Karena pernah dulu di kampung ibu saya kan itu sakit keras. Itu saya selalu di kupingnya itu ikut la ilaha illallah. Tetangga saya bilang jangan la ilaha illallah, takutnya la ilah langsung berhenti, takutnya gitu Allah aja gitu saja. Pokoknya la ilaha ada Itu kan sebutan. Ngadem. Ini orang kenal tetap baik, orang kenal. Aku mau pengen satu sebut. Nah aku orang tahu ketemu ini orang kenal. Ini bolak-balik aku orang kalian. Saya cuma nyebut kan burung biung di saja. Iya. Aku nggak mau. Jadi kita burung biung. Lain hari ngomongnya mana? Boleh nggak saya cerita aja ya cerita. Dan dulu sudah sering nggak ceritakan, barangkali lupa cerita ini, apa yang belum nggak dengar. Hubungannya dengan nyebut ya. Dan ingat ya, ya. Ada seorang kiai Pak. Kiai senengannya melihara burung. Kebetulan Pak Kiai itu melihara burung hiu Pak. Hiunya itu biasanya pandangnya itu di dekat di serambi rumah itu kan nama-nama kiai Pak. Ya, kita kayak di sini di bawah lah. Sering buat kumul-kumul katanya. Terus ada di kotoran
tamunya ya. Nah, tamunya kadang kan pengen sopan, pengen ketemu kiai itu kan ngantri pak, nunggu kadang-kadang belum ketemu. Itu biasanya pasti pada ngumpul, kemudian ada otak apa itu otak kalinya atau otak itu juga apa namanya, dia ngajak. Kalau bapak sekalian ibu-ibu saudara-saudara karena daripada kita titik ini Pak Kiai, kita waktunya kita isi aja dengan tahlilan. Mungkin Pak Ustaz tunggu lah, saya dengar nih. Itu hampir setiap hari Pak. Orang yang datang kita, jadi kebiasaan biasanya kan kalau tahlilan di situ ada burung beo. Karena burung beo itu sehari-hari yang didengar dari Allah lama-lama burung beo itu bisa ngucapin la ilaha illallah fasih. Burung beo. Cerita saya bisa dipahami nggak? Oke, apa yang terjadi ketika burung beo Pak Kiai itu sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih, berita viral Pak. Burung itu dari mulut ke mulut viral bahwa Pak Kiai punya burung beo yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih. Kira-kira kalau penggemar burung pengen Pak, ini Pak, mau dijual berapa itu? Enggak tahu Pak Kiai berapa kali jual dia, enggak apa-apa. Kalau bisa nanti saya kesana, kalau belum saya bayar 5 juta. Belum diparani Pak. Bukan Pak ini ngomong katanya punya burung beo yang ini. Ini aja Pak biar saya yang rawatin supaya tak tinggal uang 5 juta. Apa jawabannya? Wah, burung beo saya itu la ilaha illallah fasih. Nggak bakal saya jual, malah cuma 5 juta. Besok kali ada yang datang lagi karena dengar udah ditawari 5 juta nggak dikasih, bawa 10 juta. Kata nggak bakal saya kasih, nggak bakal jual cuma 10 juta. La ilaha illallah loh. Gitu kan? Ada nggak tuh bawa 25 juta, nggak dijual juga. Tidaklah kesaringan. Itu burung beo kan, kadang-kadang ditangkring di tempat yang terbuka gitu ya Pak. Untuk nilai illallah itu. Jangan kesaringan, burung beo itu Pak, diceklek kucing Pak, keok gitu Pak, keok gitu Pak, mati Pak. Apa yang terjadi Pak Kiai begitu melihat burung beo-nya diceklek kucing keok mati, nangis Pak, burung Pak Kiai itu nangis kalau burung beo, upama aku ngono sampai bingung nggak? Kiai itu gitu. Kemarin baru habis ngajarin murid-muridnya. Kalau ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia, tidak boleh diratapi. Kalau harus apa namanya belasungkawa itu apa ya? Itu nggak boleh lebih dari 3 hari kan? Berkabung nggak boleh lebih dari 3 hari. Diratapi nggak boleh. Ini kok Kiai malah saya mati dengan manuk. Umpat orang biasanya manunya Pak Kiai mati, nangis, ya wajar. Pengen kabinet manunya mati, kayaknya kan. Burung beo-nya Pak Kiai mah. Ya, bisa dipahami ya. Nangis Pak. Nah santrinya bingung, akhirnya santri kan ya berdasarkan dalil pahami ya. Santri berani negur, mungkin ngingetin ya, mungkin Kiai lagi lupa kayak gimana. Kita kok menutup Pak Kiai menurut Pak Kiai nggak salah tak? Oh, Jawa Timur, Pak Kiai bukan salah tak? Yang kedua, kan jenengan wingi dalu, nah pengajian, kan nasihati murid-murid kalau ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal jangan diratapi, ini kasihan saja. Nah, saya apa hubungannya? Ini Pak Kiai kok nangis sampai gulung-gulung, cuman perkara ditinggal mati gulung, yuk Pak Kiai nyesel ya, ditawar 25 juta nggak dikasih akhirnya mati.
Nah, dari situ lah Pak, akhirnya makanya kalau pelihara burung kalau ditawar orang kasih Pak mati, dulu cuma cerita itu. Kasih kalau ini ada nggak Pak yang subjektif begitu Pak? Kalau pelihara burung udah ditawar orang, kasih aja kan mati ya iya mau makan itu kan cerita. Aku udah selesai dulu. Nah, akhirnya apa Pak? Oh itu Pak. Enggak, saya enggak nyesel aku uang 25 juta. Ini maksudnya tak anggapnya gitu. Nanti ayo disalah. Ini, saya menangis bukan karena burung beo yang ditawar 25 juta. Kecil. Justru saya menangis ketika burung beo ditabrak kucing keok mati. Yang terlintas di benak saya, umatku. Itu orang apa? Seperti Rasulullah waktu wafat bukan disebut istrinya kekayaannya ummati. Itu kalau memang aku nggak itu. Keok yang terlintas di benakku adalah umatku. Saya khawatir. Jangan-jangan umatku yang mulutnya fasih ucap la ilaha illallah bahkan berjuta-juta mungkin la ilaha illallah yang diucapkan nanti pas akhir hayatnya ditebak malaikat Israel nggak bisa la ilaha illallah malah keok. Halo. Ini cerita Pak, cerita. Ojo percaya amat. Ya wong cuman bisa dipahami tapi jawabannya. Tapi kalau yang keok itu burung beo sangatlah karena burung beo kan dikasih akal, nggak mungkin memahami. Nah kalau kita keok, itu kira-kira pasal jawabannya. Penjenengan telah dengan seminggu itulah. Jadi sampai dengan pertanyaan bos anu pertemuan, itu dikasih akal, dikasih akal. Peningkatan kita kadang-kadang nggak mau maju Pak. Wes lah ini apa jalan apa karo wong wis dipuji-puji sama orang itu loh yang bikin amal kita hancur rusak karuan itu kita nggak bisa menjaga penyakit itu jadi betul makanya aku sudah dikikir dikikir kamu kan mergo karate kan boleh coba kayak coba nganggo sabun resik tapi karate lain lah Mbak masa keok bisa dipahami Pak Daryono? Iya. Ada lagi? Enggak apa-apa. Jangan enggak begitu Pak, itu boleh. Mau diskusi ya Pak. Diskusi kan boleh ya Pak. Ya, kita satu wadah. Ya. Tunggal wadah, ujung nanti pecah. Ya kan? Beda guru ora usah padu. Beda pemikiran ora usah tukaran. Ayo kita mendapat Ayo bukan. Kalau orang pikirannya beda-beda, pun mau boleh beda pendapat. Udah mau silakan tidak apa. Ini bicara la ilaha illallah tadi menariknya gini Pak Yai. Ya menarik. Ya. Salah satu berkata lo sekarang apa? Sing rame iku nek ana la ilaha illallah ngono Pak. Ini iki ora rame. Sing menarik nek la ilaha illallah menarik. Gua pemain karo ini Pak Kiai. Salah satu syarat untuk ingat tadi kan harus menyaksikan. Iya. Syarat wajib itu artinya. Iya. Yang saya tanyakan ada nggak Pak lewat jalur lain selain itu Pak? Lain apa? Selain menyaksikan sendiri. Nggak bisa menemukan kita ingatan kalau menyaksikan. Minimal gambarnya. Gambarnya orang fotonya orang. Rasulullah itu fotonya nggak ada gambarnya nggak ada. Mengingatnya gimana? Mau digambar itu nggak boleh. Kalau pada kita ada gambar Wali Songo, mungkin kita Pak itu Ahmad Joti, Sunan Kalijogo, bisa ingat Rasulullah iring-iring gambar. Betul. Aku tahu nanti gambarnya Gusti Allah. Apa sih alif lam gambar itu bacaan. ALLAH itu bacaan bukan Allah itu. Sama ingat-ingat itu. Maksudnya gini Pak Kiai. Misalnya gini. Ada salah satu yang gak ingat, kayak kita ambil contoh misalnya gini aja.
saya Mbah Min udah pernah lihat si A. Ya. Nah, kita misalnya nggak menyaksikan si A lewat tawasul Mbah Min itu bisa nggak Pak? Nggak Lewat bisa. jalur itu maksudnya? Nggak bisa. Harus sendiri-sendiri. Oh, itu kasih Mbak Min untuk sampean iki lho. Iki lho gone, wis ono ngadep dhewe. Mbak Min bisa. Nggak ada yang bisa. Nabi Muhammad aja nggak bisa kok. Loh, Nabi Muhammad kan dulu ditemani sama malaikat Jibril lewat itu untuk ketemu Allah. Ya kan? Kan itu sama malaikat Jibril itu sampai pintunya masih dalam muntaha. Rasulullah ngadep sendiri. Benar-benar. Apa cukup diwakili malaikat Jibril? Halo? Kan malaikat Jibril nganterin. Makanya tugasnya bimbing. Kalau katakan bimbing kan bimbing. Kamu nggak bisa bimbing, jangan dijadikan wasilah. Jadi benar. Nah, sekarang angel boleh sebelum bimbing Pak. Panik itu. Itu yang jadi masalah. Kalau banyak yang bocah mata kayu. Apa benar kok belum mulai ngomong orang lain malah waris. Nah, kalau ngomongin orang lain malah waris selama itu. Kamu kok selama ngomongin bocah orang lain. Jadi benar. Mau itu kudu dibimbing. Benar. Iya. Sampai kalau caluk ayo. Ya. Iya, caluknya hubungan ini itu kilo patah sore yang lama. Benar kan maunya? Iya. Pak caluk juga yang merah. Itu karunia bimbingan. Itu syaratnya harus 3. Tuh, ilmu ulama. Dia memahami ilmu para ulama. Kemudian 2, ya, siasat seluruh. Dia tahu politik, siasatnya para penguasa, sehingga dia tidak berdebat dengan penguasa. Kalau masih ngejar sini, boleh ngenean kata saya punya, suruh bimbing. Siasat seluruh, dia tahu dengan politik para penguasa. Memahami. 3, bahwa hikmatul hukama, punya hikmahnya para ahli hikmah. Jadi ada ulama, ada fuqaha, ada hukama. Nih, sekarang kamu lihat. Ya. Kita pengamal mereka. Kodriyah. Siapa mursyidnya? Syekh Abdul Karim. Benar? Syekh yang menyampaikan keinginan Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim dari Syekh Ahmad Khotib. Ahmad Khotib, Syekh Abdul Karim, kemudian Syekh Ibrahim. Nanggen, Nunggu. Syekh Ibrahim dan Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman, kemudian Syekh Musri bin Abdul Rahman. Syekh Musri sama pembimbing saya, murid saya, Yai Syekh Ali Mutarududi dan Yai Syekh Abdul Hamid Hussein. Ini dua-duanya ngambil dari Syekh Musri. Lalu saya. Ini saya buka deh, paksa. Teman tahu, ini kan toriko. Di luar toriko ada hikmah Pak. Syekh Abdul Karim punya putra. Namanya Haji Odo. Syekh Abdul Karim Al-Bandani punya putra namanya Haji Odo. Al-Bandani Banten artinya Banten. Ketika di Banten terjadi geger Cilegon tahun 1888, itu Kerawang. Sampai meninggal di Kerawang. Di Kerawang mendirikan pondok pesantren. Di situ dia mengajarkan ilmu hikmah. Dia punya murid yang Betawi namanya Kiai Muhammad Toha. Kiai Muhammad Toha punya murid namanya Kiai Haji Muhammad Harun.
Kiai Haji Muhammad Harun punya murid namanya Wiro Budi. Namanya Wiro. Ya, itu hikmahnya itu dikasih nama Sin Lam. Aslinya dulu saudara lahir batin. Sin Lam itu SLB. Kemudian karena ada pengajian berkembang, biar nggak identik dengan relik dan mistik. Karena ujung-ujungnya di mistik-mistikin Pak. Yang marah terus hasilnya pada jadi dukun. Karena di mistik-mistikin, ubah namanya. Silam bukan lagi saudara lahir batin, tapi Sa'adah, Latifah, Barokah. Orang yang mengambil ilmu dari Syekh Abdul Karim, Haji Odo, dia harus Sa'adah. Hidupnya harus bahagia. Dan dia harus latifah, jiwanya harus lemah lembut, angga ungguh, sopan santun, terkosliro. Walaupun dia gagah kuat, nggak sombong. Banyak barokah. Insya Allah kalau Sa'adah kamu selalu latifah, melihat kepada Allah, kamu hidupnya akan dipenuhi dengan barokah. Karena apa? Di dalamnya ada hikmah. Itu punya murid namanya Haji Zaki. Haji Zaki itu kemudian mendirikan sendiri karena sudah bisa. Oke ya, dibikin nama bukan sih nama, dipakai nama sendiri, Al Hikmah. Al Hikmah. Kemudian punya murid lagi, ya, di Teluk Naga. Di Teluk Naga punya murid lagi namanya Sokimin. Makanya saya tahu siapa Pak Sokimin. Karena sampai kampungnya. Halo? Pak Sokimin di sini nggak berani macam-macam. Ada biang keroknya. Oke ya. Ya sama tahu. Bukan masalah saya berani. Saya tanggung. Adik seperjuangan saya di bawah saya jauh, namanya Gondo. Buka di Depok ini. Terkenal namanya apa? Taiji Depok. Kenapa? Pernah dengan Taiji. Terkenal nggak dulu tahun 80-an ada Taiji Depok. Satu bersih. Taiji Depok muncul. Saya kasih lambat sampai ke Brunei kalau salah. Ini dari siapa? Syekh Abdul Karim Al-Bani. Beliau muridnya sama. Punya murid Ibrahim Yahya, Ibrahim Yahya punya murid Syekh Abdul Rahman punya murid Syekh Muslim dan putranya, satu putranya dan muridnya Syekh Muslim bin Abdul Rahman. Makamnya ada di Mekah, namanya Makam. Di pemakaman itu tidak saya dari nama kita. Syekh Muslim punya murid Ali Muhammad dan Abdul Hamid Hussein. Dua orang ini punya murid namanya Abu Sabi. Amin. Loh, itu kan berapa? Mbah Abdul Karim punya anak namanya Haji Odo. Buka pesantren di kampung. Kapan-kapan dengan ayo biar saya. Cuma yang ini nggak pakai tak buka. Kenapa? Aku berjiwa nek sampai juga didukun kok dolar-dolar. Kalau yang hikmah ini, umumnya orang hikmah itu diidentikan dengan renek, dengan kanuragan. Tapi yang sampai nanti praktek saya nanti malu. Kamu biar nanti malu. Malu ini. Kita ngaji aja. Kenapa itu kita rubah? Sementara kalau nggak diamani. Sebetulnya dari siapa tadi? Haji Odo itu putranya. Syekh Abdul Karim Al-Bani. Itu ada gandengannya. Dan kita tawasul. Kamu nggak ngapain cara tawasul? Ini pembimbingnya di syaratnya itu. Satu, memahami ilmu para ulama. Dua,
siasat umur, paham politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga dia tidak terjebak dengan politik itu. Dan dia punya kepribadian. Sehingga tidak terintervensi oleh siapapun. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Sudah menyaksikan? Sudah membuktikan? Lalu yang ketiga, bihikmatil hukama. Kita ada itu hikmat. Kalau contoh hikmat beres, saya juga nggak mau kalian jadi mana nanti. Saya mau murid saya mau umat. Takutnya nanti gara-gara itu ditegur kucing. Yo. Ya benar. Karena tergiur dengan hal yang seperti itu. Dasarnya masa diundang Pak. Saya sayang. Tapi itu tak. Kalau nggak ada yang gak ngecopot sampai aku ini loh. Iya sih bayaran itu. Jadi dosa gede. Ya benar. Semua ini kita sama-sama cari cari ridhone Gusti. Ya usah diperdagangkan ilmu. Wong ilmu sing duwe Gusti. Aku iso ngene sing gerakno ya Gusti. La haula wala quwata illa billah. Paham? Pripun? Kurang puas. Jadi harus dan yang bimbing harus tahu. Tapi bisa diajarkan ini begitu. Lalu mama ekonomi. Lalu begitu ngaduk sendiri. Dan nyeksekno di ora jari ini. Bukan saya mengatakan, tapi saya bersaksi. Betul. Jangan percaya amat kalau sama saya mah. Ya. Enak kok. Perhati besar Pak. Perhati besar. Prima. Cekap? Cekap? Oke. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik warhamna anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa sa'al dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik.